Jadi jangan berbangga yang katanya sudah melakukan proses pinjaman online yang ilegal 10 hingga 20 aplikasi, terus kemudian dia santai nggak mau bayar. Itu kalian jangan tenang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tetap semangat, kerjakan doamu dan doakan kerjaanmu. Baik, untuk video kali ini saya akan memberikan komentar dan tentu juga catatan terhadap salah satu komentator yang menurut saya itu salah paham mengenai sengaja gagal bayar. Yang pertama adalah, saya tidak akan menyebut nama, tetapi saya akan membacakan komentar bahwa sekarang ini ada gerak sengaja galbay nasional. Dia mengatakan di komentar pada video saya bahwa saya lebih suka mendukung galbay. Baik, oke, begini teman-teman. Yang pertama, gagal bayar itu adalah kondisi di mana kita memang benar-benar tidak mampu untuk melakukan pembayaran pinjaman online ataupun pinjaman offline ataupun dengan pinjaman yang konvensional seperti itu ya. Tapi gagal bayar dan disengaja itu memiliki konsekuensi yang harus ditanggung oleh orangnya. Karena pun merasa didukung oleh pemerintah bahwa sahabat-sahabat, rekan-rekan, teman-teman yang terjebak pada pinjol ilegal itu tidak perlu membayar. Itu memang statement dari Profesor Mahfud MD waktu itu dia menjadi Menko Polhukam, dan juga termasuk didukung oleh Kominfo bahwa yang sudah terjerat galbay, yang sudah terjerat pada pinjol ilegal itu tidak perlu dibayar. Nah, itu sudah dikomentari oleh salah satu pakar hukum, kalau tidak salah namanya Pak Andi ya, itu sudah bicara di Kompas bahwa orang yang melakukan pinjaman ilegal itu bukan lantas tidak boleh membayar atau tidak membayar. Tetap ada aturan. Aturannya bagaimana? Karena itu salah satu bentuk dari one prestasi. Kalau menurut pemerintah bahwa perusahaan pinjol yang ilegal itu tidak sah, maka segera laporkan bahwa tidak sah supaya diurus oleh pihak berwenang. Tapi utang Anda juga akan diurus oleh salah satu perusahaan tersebut. Ya, apa? Dia akan menyewa pihak ketiga untuk melakukan penarikan atas dana yang sudah kalian pakai. Jadi jangan berbangga yang katanya sudah melakukan proses pinjaman online yang ilegal 10 hingga 20 aplikasi, terus kemudian dia santai gak mau bayar. Itu kalian jangan tenang. Justru kalau Anda sengaja, saya tidak nakut-nakuti, saya ini mantan bank juga gitu loh ya, saya tidak nakut-nakuti. Justru Anda itu akan dikembalikan pada format awal bahwa tidak ada perjanjian, tetapi uang yang udah ditransfer kepada Anda itu harus dikembalikan. Saya ngasih solusi, ini saya jelaskan lagi ya. Untuk kasus galbay ilegal, yang pertama yang harus Anda lakukan adalah, kalau Anda kondisinya memang udah terjebak, tidak mampu atau salah paham tadi, maka yang pertama Anda blokir semua intimidasi nomor-nomor yang mengancam Anda, karena itu juga tidak benar si DC-nya itu. Ini DC yang mendengarkan, silakan kalian simak juga. Anda tidak boleh mengintimidasi atau Anda melakukan penyebaran data kontak, kondar dan lain-lain. Itu Anda bisa dihukum. Kenapa? Karena pinjol ilegal sudah tidak diatur oleh OJK. Kalau masyarakat ngamuk, Anda yang berbahaya. Anda akan ditangkap oleh polisi. Jadi bisanya begini, Anda akan mencatat hutang-hutang Anda atau uang yang Anda pakai, uang yang Anda pakai di pinjol ilegal itu Anda catat. Setelah itu Anda melakukan perjanjian bahwa saya akan membayar apa yang udah saya pakai tanpa bunga, tanpa denda, karena tidak ada perjanjian. Tapi Anda boleh mengajukan cicilan dalam rangka misalnya, baik, saya sudah punya tanggungan 2 juta, saya nggak punya sama sekali, saya tidak bisa berjanji bulan ini, saya minta keringanannya dulu, waktunya dulu, dan apa saja yang bisa kalian sepakati seperti itu. Itu cara yang pertama. Dan jangan sampai ngutang lagi untuk bayar beban tadi. Itu yang kedua. Jadi yang ketiga, yang pertama tadi catat, minta perjanjian lagi, pengembalian, maksudnya kalau ada uang yang sudah dibayar. Kalau nggak ada, yang kedua, kita minta perjanjian, terus termasuk juga tadi gitu, kalian
laporkan kepada polisi. Dan yang ketiga adalah segera Anda lakukan evaluasi keuangan. Itu mengenai kesalahpahaman menurut saya salah satu komentator mengenai Galbay Nasional tadi ya. Baik, kesalahan pola pikir yang kedua adalah, sebelum saya lanjutkan, kalau ini bermanfaat, yang pertama monggo kalian bantu subscribe dan kalian like dan kalian sebar supaya teman-teman yang melakukan pinjol ilegal itu tidak terlalu banyak risikonya ya, karena itu pasti diserahkan ke pihak ketiga nanti. Baik, tapi tidak perlu stres, semua ada aturannya dan semua sudah terkoordinasi dengan baik oleh Kementerian OJK Keuangan. Baik, yang kedua adalah, pertama saya ingin menegaskan, saya ini Mas Ahmad Faisal, pengisi channel Ilmu Official. Saya salah satu mantan dari pegawai bank konvensional juga, dan saya juga pernah melakukan proses penagihan seperti yang dialami oleh debt collector. Jadi saya tahu betul lapangannya, sistemnya dan segala macam. Jadi saya akan berbicara sesuai apa yang saya alami dan apa yang saya dapatkan dari selama saya bekerja di bank. Oke. Mengenai ini, bahwa ada salah satu komentar begini, karena pinjol itu riba dan itu dosa, maka ayo kita segera pinjam dan jangan bayar. Ini menurut saya kampanye yang salah fatal. Anda bisa dilaporkan kalau ngomong seperti ini. Gini mas, ngapunten ya. Kalau menurut Anda pinjol adalah tindak kejahatan yang meresahkan dan memang sesuai dengan apa yang sudah difatwakan MUI bahwa itu haram, bukan berarti Anda juga melakukan kejahatan. Ini saya tidak hanya mendengar satu kali ya. Ini saya juga mendengar dari salah satu teman saya yang katanya hijrah. Ngapunten, yang katanya hijrah masuk pada satu pemahaman yang menurut saya sangat jauh dari benar. Meskipun saya bukan orang ahli agama, tetapi saya tanya kepada orang-orang yang kompeten, yang alim, yang memang mempakar di bidangnya. Kita tidak boleh melakukan suatu tindakan ekstrim yang mengatakan bahwa jangan bayar uang riba, jangan bayar pinjaman riba. Begini, sahabat yang sudah hijrah atau siapapun di sini. Kalau menurut Anda tindakan kejahatan pinjaman itu riba, bukan berarti Anda malah tidak bayar. Kan sudah ada aturannya. Anda tetap Anda wis ngotot gak mau denda boleh, gak mau bunga, begitu aja. Tapi yang Anda makan, yang kalian pakai, itu kan harus kalian kembali, ya kan? Coba kalian lihat lagi, baca lagi. Makanya saya lebih setuju pendapat yang mengatakan bahwa, ini saya tidak tahu teks hadisnya. Sebelum ke teks hadis, pendapat bahwa kalau kita sudah terjebak pada pinjol ilegal ataupun legal dan kemudian kita sadar bahwa itu adalah haram atau riba, maka yang harus kita lakukan adalah segera negosiasi untuk tidak bayar bunga dan tidak bayar denda. Bayar aja uang yang kamu pakai, jangan malah kamu nggak mau bayar, apalagi sampai melakukan kampanye gerakan untuk Galbay Nasional supaya mereka bangkrut dan tidak bisa bergerak lagi. Bukan begitu caranya guys ya. Jadi menurut saya ini adalah perlu saya luruskan gitu loh. Jadi saya kasih solusi begini, yang dimaksud Galbay Nasional adalah gagal bayar karena memang kondisi tidak mampu. Tapi karena tidak mampu, bagaimana kita sekarang ngumpulin uang buat mampu? Setidaknya udah diajarkan oleh agama, kalau kita punya hutang dan kita memang niat yang kuat untuk bayar, maka Allah yang akan membayarnya. Kan begitu hadisnya. Tapi teks hadisnya kalian baca sendiri ya. Jadi saya lebih suka niatkan mulai sekarang untuk segera taubat dan segera bayar hutang dan gak mau hutang lagi di pinjaman yang kamu maksud riba atau pinjaman online tadi ya. Karena ini menurut saya juga, saya memahami bahwa ketika kita terjebak dengan pinjaman maupun online offline dan kita tidak bisa mengevaluasi keuangan kita dengan baik, justru pengeluaran kita yang kuat, itu kita pasti dalam kondisi bimbang, linglung, dan tidak punya apa-apa. Pikiran sehat gak ada. Seperti itu teman-teman. Makanya sekarang ayo niat gitu loh. Ini sudah saya lakukan. Niat untuk bayar, catat hutang Anda, dan segera lakukan pekerjaan. Mau ngojek, mau buka usaha degan, mau buka usaha setelah. Udah ada ide yang aku sampaikan di awal di video sebelumnya. Banyak teman-teman saya, banyak rekan-rekan saya kemudian keluar dengan niat yang benar-benar. Dia ada yang begini, dia melakukan niat taubat, dia pergi ke kiai, dia pergi ke ulama, dia pergi ke ustadznya. Arahkan jiwa saya, jangan sampai melakukan tindakan
apalagi sampai ngajak orang ngerampok bank, ngajak orang, naudzubillah, menyelakai dirinya sendiri, menjual dirinya sendiri, naudzubillah min dzalik ya. Jadi ayo niat yang kuat. Setelah niat yang kuat, catat hutang-hutang kita. Udah saya jelasin, catat semua. Setelah dicatat, kemudian prioritaskan mana yang perlu dibayar, seperti itu. Setelah diprioritaskan mana yang harus dibayar, kemudian kita lakukan evaluasi diri. Mungkin kita lakukan pinjol karena alasan bukan butuh tapi ingin misalnya. Itu juga banyak sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Nah, kemudian ini juga penting, bagaimana membedakan stres. Oke. Nah, ini banyak sebetulnya, tapi saya ingin dua saja dulu. Pertama, itu sistem, itu bukan manusia. DC yang kalian takuti itu manusia, bukan sistem. DC itu ada aturannya. Dia hanya nagih jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Lewat dari jam itu jangan dilayani. Oke. Kemudian DC itu tidak boleh melakukan ancaman, tidak boleh melakukan intimidasi. Anda bisa melapor. Dan DC itu sudah harus memang benar-benar dari lembaga yang sudah terverifikasi oleh OJK yang boleh menagih. Bagaimana yang takut ditagih ke kantor? Gak usah takut. Kalau ada yang sampai nagih ke kantor, itu Anda laporkan. Semua kontak misalnya udah terhack, udah tersebar, kamu sampaikan kepadanya. Jangan malu, jangan malu. Anda memang dijebak. Alasan apapun, terserah. Yang penting Anda kuat mentalnya gitu. Ini penting gitu teman-teman ya. Terus yang berikut adalah 3 hal yang saya sampaikan. Anda pasrah, Anda berani sekalian, atau Anda pakai aturan. Oke? Di sini paham ya? Jangan takut DC. Debt collector itu ditekan juga oleh atasannya. Dan bahkan dikasih reward. Kalau kamu mampu membuat dia takut dan bayar ke kamu, kamu akan dapat komisi. Mereka diiming-iming kayak gitu. Jadi kalau kamu memang tidak mampu, sudah, jangan rekan itu. Kamu kerja yang fokus, pikiran tenangkan, niat akan bayar. Dan kalau memang itu pinjaman legal dan Anda punya pekerjaan dan punya penghasilan, Anda minta pengajuan restrukturisasi. Restrukturisasi apa? Meringankan angsuran, mengurangi denda dan mengurangi bunga. Itu ya. Jadi jangan sampai galbay nasional, ayo kita dukung. Wah, modal kalian gitu ya. Apalagi itu sudah legal. Gini teman-teman, orang pinjol itu masa perjanjian kredit kalau pinjol atau fintech itu 90 hari. Lewat 90 hari maka diserahkan pada pihak 3 yang itu disebut OJK. Ini yang meresahkan kan. Tapi kalau belum 90 hari santai saja. Seperti itu. Kalau lewat 90 hari juga santai saja gitu, gak usah panik. Kan Anda ya tak kasih tahu caranya. Kalau Anda punya rumah dan berpagar, ada DC mau masuk, kalian larang, nggak boleh masuk. Karena itu hak privasi Anda. Kalau DC mau masuk ke rumah Anda, itu nggak boleh. Anda boleh melarangnya, seperti itu. Tidak boleh masuk sembarangan. Oke, saya ulangi lagi. Kalau Anda terjebak pada DC ilegal, 1, segera bayar. Kalau nggak punya uang, minta penundaan. Dan jangan bayar denda, jangan bayar bunga. Laporkan APK kepolisian. Kalau intimidasi juga laporkan. Semua kontak-kontak yang kalian hubungi kalau Anda terjebak oleh pinjol ilegal. Oke, yang pertama. Ada juga yang tertipu di sini. Ya udah, kalau nggak bisa bayar karena tertipu ya. Terus yang kedua, kalau pinjol legal, Anda lakukan restrukturisasi. Jangan takut pada debt collector. Ya, temui aja, nggak jadi masalah. Kalau dia ngamuk, dia yang salah. Nggak boleh. Orang ngamuk tuh nggak boleh. Ya, boleh nagih, nggak boleh ngamuk. Boleh nagih, nggak boleh ngamuk. Terus yang ketiga adalah, kalau Anda punya keyakinan bahwa itu riba, dan memang riba, saya juga meyakini itu riba. Kalau pinjol yang tidak syariah ya. Karena kalau syariah itu ada MUI-nya. Ya sudah, bayar pokoknya saja. Anggap itu bahan prestasi. Atau anggap sedekah aja, terserah Anda. Tapi jangan sampai melakukan tindakan kejahatan. Kasihan Anda juga punya keluarga. Kalau Anda di penjara bagaimana? Itu kan tindakan hukum. Mengajak orang melakukan kejahatan. Saya harap Anda yang komentar seperti itu, biar Anda tidak terjebak dan tidak terlaporkan oleh pihak berwajib, Anda hapus kajian misal. Kayak gitu ya. Kalau Anda yang komentar itu mendengar
YouTube saya malam ini. Mohon maaf saya agak bersemangat karena memang bahaya gerakan Galbay Nasional. Kemudian hanya gara-gara ini ilegal terus semua pakai komentarnya Pak Mahfud MD, pakai komentar itu salah. Itu sudah ada yang benarkan di Kompas kayak gitu ya. Karena itu mereka punya aturan, punya kuasa hukum juga kayak gitu. Oke, semoga video ini bermanfaat dan yang menonton sampai selesai saya doakan semoga rezekinya lancar. Dan mari kita saling mendoakan semoga kita bebas hutang dan kita punya pekerjaan yang baik, halal, barokah, dan bermanfaat untuk keluarga. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.